Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khamran wa sukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas meskipun di dalam pandemi COVID-19 ini. Untuk yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Nah teman-teman, kali ini kita memiliki sebuah tema yang bisa dibilang cukup menarik kali. Apakah temanya itu? Temanya itu adalah aku bangga jadi anak Indonesia. Nah, atau bisa dibilang saya bangga menjadi warga negara Indonesia. iya betul sekali. Nah, menurut Mas Kevin tersendiri ya, kenapa sih kita harus bangga menjadi anak Indonesia itu? Karena apa? Di Indonesia kita mempunyai banyak keindahan dan juga kemewahan yang sangat populer, terutama di makanan. Seperti kayak ya kalian tahu lah, seperti rendang, dan keindahan pun juga ada seperti di Kota Batu, di Trawas, di Panceng sangat banyak, terutama ada di Papua. Papua sangat istimewa sekali, sangat indah pemandangannya. Banyak orang mengira bahwa Papua itu cuma negara yang tidak maju, kota tidak maju, dan orang-orang di sana hitam. Tetapi walaupun kulit mereka hitam, kita tidak boleh rasis, karena rasis sangat-sangat tidak diperbolehkan. Saya tidak terima dengan orang-orang yang rasis. Di Papua, walaupun tidak banyak gedung, tetapi mereka punya view. Mereka mempunyai kota wisata yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat mewah, istimewa juga. Dan kalau untuk kayak kota Bogor, kota Bandung, itu akan terkenal dengan makanannya, dengan kuliner. Seperti itu ya. Ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, bahwasannya kenapa sih kita kok harus bangga menjadi anak Indonesia? Kenapa sih kita kok harus bangga karena kita dilahirkan di dalam negara Indonesia? Karena apa? Karena kita lahir di dalam sebuah negara yang memiliki beragam suku, budaya dan juga bahasa, yang dimana kita hidup di dalamnya dan kita bisa saling bertoleransi antar sesamanya ya Mas Kevin ya. Ya, betul. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Kevin sendiri ya, Indonesia itu apa sih yang membuatnya itu menarik gitu? Kalau menurut saya, berbagai suku di pinggiran sana yang sangat-sangat menarik untuk dipengetahui, seperti kayak di Papua, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan dan juga Jawa. Menurut saya yang paling menarik adalah Papua, karena di sana suku adatnya dan baju adatnya juga menarik. Kalau untuk tarian di Indonesia juga banyak sekali tarian. Yang paling terkenal ada di Aceh, tarian apa ya? Nggak tahu saya. Dan sangat-sangat istimewa menurut saya kalau untuk tarian, suku adat dan pakaian adat, makanan adat, dan mungkin ada bahasa adat mereka sendiri yang betul cukup menarik untuk dipelajari untuk kita semua. Nah, karena tadi Mas Kevin bilang bahwasanya ada bahasa adat yang dimana dia itu cukup menarik untuk bisa kita pelajari bersama. Nah, kalau menurut Mas Kevin ini ya, bahasa adat yang cukup menarik untuk bisa kita pelajari bersama itu apa? Kalau menurut saya itu bahasa Sunda dan bahasa Padang. Menurut saya ya, menurut saya yang paling menarik untuk dibahas, karena untuk dipelajari juga, karena bahasa mereka sangat asing bagi kita. Walaupun kita juga di Indonesia, kita juga pasti merasa asing, dan juga bahasa yang lain kayak di Sulawesi pasti beda bahasa sendiri, mereka memiliki bahasa sendiri. Dan menurut saya yang paling saya pusing bagi saya adalah Sunda. Kenapa? Karena pada dasarnya saya orang Jawa yang tidak begitu bisa bahasa Jawa. Oke.
Kalau menurut Mas Raffi sendiri, bahasa apa yang paling menarik untuk dipelajari? Kalau menurut saya tersendiri sih bahasa ya sama kayak Mas Kevin tadi Sunda, karena bahasa Sunda kan dia kan adalah bahasa yang bisa dibilang kan cukup menarik sekali, karena apalagi kita kan berasal dari Jawa ya, yang dimana tidak semua orang Jawa itu bisa berbicara langsung dengan bahasa adatnya dari orang Sunda itu tersendiri seperti itu. Karena bagi kalian yang belum tahu, bahasa Indonesia itu ada di bahasa Portugis dan juga Belanda. Jadi kita meniru, bukan berarti meniru, bukan dalam artian menyontek ya, bukan. Karena waktu itu kita atau mereka belum menemukan kata tersebut, seperti kayak knalpot dan lain-lain. Yang saya tahu cuma itu saja. Ada persamaan di bahasa Portugis dan Belanda, ada persamaannya dengan bahasa kita. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini adalah meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu jua. Seperti dengan logo kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak peduli maupun Anda dari Papua, Anda yang berkulit hitam, maupun Anda yang berkulit putih, Anda yang rambutnya keribu, maupun Anda yang memiliki kelainan-kelainan tersendiri, tetapi selama kita memiliki yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, maka apapun kedepannya maka kita akan selalu bersatu padu demi kedaulatan NKRI ya Mas Kevin ya. Ya seperti itu. Dan kita juga memiliki produk-produk yang cukup terkenal seperti kayak Ventela dan Vans mungkin ya. Saya nggak begitu tahu tentang itu. Kalau helm kita punya Nolan, KYT seperti itu. Nah, kita juga harus bangga sama produk-produk kita sendiri, karena walaupun kualitas yang seperti itu, kita bisa memiliki produk seperti kayak helm atau kayak sepatu, tas, baju. Kita harus bangga juga. Walaupun di luar negeri sana ada yang lebih bagus, kita juga punya yang bagus. Cuma untuk kelas-kelasnya mungkin berbeda. Mungkin di luar negeri mungkin kelasnya memang bagus. Cuma kita juga harus sebenarnya kita nggak boleh kalah juga. Kita nggak boleh kalah bagus. Karena kalau kalian tahu di Indonesia itu teknologi banyak. Kayak kantor-kantor dan perusahaan teknologi itu banyak sebenarnya. Iya, dan betul. Kita seharusnya bisa meniru. Kita juga bisa meniru kualitas luar negeri. Kita harus bisa meniru kualitas apapun yang mereka punya. Gitu. Seperti itu ya. Dan juga kalau ada orang yang rasis, saya benar-benar tidak suka. Karena apa? Kita semua di Indonesia ini satu keluarga. Ibaratnya satu keluarga dan kita semua itu saudara. Kita harus tahu toleransi, walaupun berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda kulit, kita harus tetap bersatu. Saya paling nggak suka ya kalau ada orang kulit putih yang mengolok-olok orang kulit hitam, karena saya tidak suka. Karena apa ya? Rasis sekali. Iya betul. Kita semua sesama manusia, kita harus saling menghormati. Walaupun sifat kita tidak seperti sebagus itu kan, tapi kita juga harus tahu toleransi dan juga hormat sesama manusia. Kalau ada kata lainnya, don't judge a book by its cover. Jangan menilai orang dari covernya saja. Walaupun kalau kalian rasis sama orang kulit hitam, saya sarankan jangan. Karena apa? Banyak orang Indonesia yang tidak suka orang rasis. Dan di luar sana juga banyak orang yang tidak suka untuk mengolok-olok orang kulit hitam. Mengapa saya ngomongin tentang kulit hitam? Karena di Indonesia sendiri pun menjalankan rasis. Dan di luar negeri pun ada korban namanya George Floyd yang kalian tahu. Mereka membentuk Black Lives Matter. Nah, sedangkan kita orang Indonesia ikut-ikutan. Nah, sedangkan kita sendiri juga masih seperti itu. Orang Papua masih diolok-olok kulit hitam. Kalian kalau misal ada orang
bilang Black Lives Matter, tapi orang itu rasis sama orang Papua atau orang kulit hitam, kalian bisa bilang secerdas apapun kalian bisa lawan orang itu. Contohnya kalau misalnya ada orang ngomong Black Lives Matter, nah orang itu juga rasis sama orang Papua, saya bisa bilang kalau kamu juga rasis sama orang Papua, ngapain kamu ikutan bela George Floyd di luar negeri sana? Kan sama saja, tidak ada yang berbeda. Oke. Nah, jadi bisa kita ambil yang namanya kesimpulannya bahwasannya kita kan harus saling bertoleransi ya Mas Kevin ya. Betul. Harus saling janganlah saling menghina kan. Ya. Apalagi kemarin kan kita sudah memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia ya. Nah, karena kita kemarin sudah memperingati hari ke-75 tahun ulang tahunnya Indonesia, maka kita harus bagaimanapun caranya bisa menumbuhkan rasa kebangsaan kita serta jiwa nasionalisme kita. Dengan cara apa? Kita saling bersatu padu di situ. Kita semuanya harus saling melengkapi. Meskipun kita berbeda, tidak peduli maupun Anda berkulit hitam, putih, Anda dari orang Papua, Anda orang Jawa, Anda orang Sunda, tetapi selama Anda memiliki yang namanya rasa kebangsaan serta rasa persatuan di dalam diri Anda, maka selama itu juga kita bisa mengembangkan maupun memajukan NKRI yang tercinta ini ya. Iya betul. Ya. Dan juga selama kita masih ada predikat Bhinneka Tunggal Ika, kalian tetap harus menjaga toleransi dan juga tetap juga menjaga kehormatan sebagai manusia. Kita semua sama, kita semua tidak ada yang berbeda. Mungkin yang berbeda cuma tingkat skill kita mungkin dalam pelajaran, dalam akademik. Tetapi kita semua sama di Indonesia, sama. Mungkin kemampuan kita yang lebih tinggi, tetapi rasa hormat dan toleransi tidak bisa diubah. Kita tetap sama tinggi. Dan juga kalau kalian ada orang yang bilang apa sih Indonesia kayak gini, kalian tunjukin kalau kalian itu bisa saling menghormati sesama manusia. Karena kita semua di sini juga makhluk ekonomi, makhluk yang butuh makan, butuh minum juga. Kita butuh semua yang kita butuhkan. Itu. Ya. Apalagi Indonesia kan dia kan memiliki banyak sekali generasi muda yang nanti mendatang yang akan memimpin negara Indonesia ini ya Mas Kevin ya. Iya betul. Yang dimana generasi muda itu mereka harus yang namanya memiliki jiwa kepemimpinan serta rasa kebangsaan, rasa nasionalisme kepada Indonesia tercinta ini, seperti itu. Dan juga ketika mereka menjadi yang namanya pemimpin di Indonesia, maka mereka harus bagaimana mengembangkan negara Indonesia ini dengan sebaik-baik mungkin, bukan malah sebaliknya, yaitu malah menghancurkan mungkin ya, maupun juga saling menjatuhkan juga di situ ya. Kalau kalian tahu, jadi tahun 2010 sampai 2015 kalau enggak 2016, hutan kita masih sangat-sangat luas, sangat-sangat rimbun ya, masih hijau, masih sangat-sangat hijau. Tetapi semakin sekarang banyak orang bupati atau wali kota itu menerbas hutan-hutan itu, maka satwa liar pun masuk ke rumah penduduk. Nah, itu pun bisa menjadi konflik antara contohnya kayak ular masuk ke daerah pemukiman, itu pun gara-gara habitat mereka hancur. Betul. Contohnya kayak ular piton misalnya. Ular piton butuh air, butuh makanan, yaitu tempat mereka ada di hutan. Kalau hutan mereka dihancurkan, maka mereka akan bisa saja mereka pergi ke pemukiman warga dan bisa terjadi konflik. Kalau ular-ular itu ke pemukiman dan bisa saja ular itu pun punah, sangat-sangat punah, bisa saja punah. Dan seperti orangutan pun sudah mulai menipis. Dan juga ada hewan laut itu apa ya namanya ya, saya lupa, ada di Instagram itu saya nemu. Nah itu pun udah mulai mau punah karena diburu oleh manusia. Dan kita harus bisa
bisa menjaga lingkungan kita ya. Walaupun wali kota atau bupati kita seperti itu, kita harus tetap bisa menjaga kebersihan dan kehijauan dan kebiruan di Indonesia ini. Karena apa? Laut di Indonesia itu bisa dibilang luas ya Mas ya. Iya, luas. Bisa dibilang luas dan hewannya pun cukup banyak. Banyak. Seperti kayak penyu. Nah, penyu pun banyak diburu oleh orang dan kita tidak boleh memburu itu. Dan kita harus juga bisa mengatur porsi kita dalam memburu. Kalau kita tersesat di hutan, kalian boleh memburu apapun. Cuma jangan terlalu berlebihan. Gitu. Oke. Nah, menurut Mas Kevin tersendiri ya, Indonesia kan dia kan memiliki yang namanya beragam budaya. Nah, kalau menurut Mas Kevin tersendiri, budaya apakah yang paling diminati oleh Mas Kevin itu? Kalau saya lebih minat ke Jawa karena saya orang Jawa pun belum tahu banyak budaya orang Jawa. Dan menurut saya orang Bali pun mempunyai budaya sendiri. Banyak provinsi-provinsi yang lain memiliki budaya sendiri. Seperti di Kalimantan, Sulawesi pasti punya budaya sendiri. Oke. Kalau menurut Mas Raffi sendiri, budaya apa yang Mas Raffi lebih minati gitu? Kalau saya sih yang paling saya minati adalah budaya yang dari Jawa itu sendiri. Karena saya kan secara individual kan masih belum mengetahui secara meluas tentang budaya Jawa itu kan ya seperti apa gitu loh. Saya seperti itu. Dan mungkin kita juga harus bisa meningkatkan tingkat pemikiran kita untuk mengambil apapun yang ada di Indonesia, contohnya kayak hewan. Dan kalau kita mau pelihara apapun, kita juga harus tahu dan kita tidak boleh sembarangan gitu. Jadi harus diatur sesuai dengan porsinya ya Mas Kevin ya. Betul. Jadi kita kalau misalkan mau mengambil sesuatu dari yang namanya alam, gitu kita ya juga harus yang namanya itu sesuai dengan porsi kita. Contoh kita survival contoh ya. Terus kita ingin yang namanya makan di situ. Maka silahkan Anda mau berburu, silahkan Anda mau mancing ikan, Anda mau berburu hewan ya silahkan. Tetapi juga harus sesuai dengan porsi kita. Begitupun juga dengan kita menebang yang namanya pohon. Jadi kita ya jangan hanya asal menebang-nebang saja, tetapi juga harus ada yang namanya tebang, pilih, tanam ya Mas Kevin ya. Seperti itu. Dan kita harus bangga, benar-benar bangga jadi warga Indonesia ya. Mungkin karena ya itu tadi yang seperti di awal saya katakan, banyak kemewahan, keistimewaan di Indonesia. Jadi kan di Indonesia kan dia kan memiliki yang namanya banyak sekali sumber daya alamnya. Iya. Baik itu secara teori maupun juga secara materi juga ya Mas Kevin ya. Iya betul. Yang dimana selain itu juga kan Indonesia memiliki beragam suku, budaya dan juga bahasa. Yang dimana tidak semua negara itu bisa seperti Indonesia ini. Kita sudah 75 tahun hidup secara berbeda-beda, baik dalam skala suku, budaya maupun agama. Jadi bagaimanapun juga kita harus bisa yang namanya saling bertoleransi. Dan juga janganlah kita juga saling membeda-bedakan, apalagi kan ya saling rasis juga ya Mas Kevin ya. Yeah. Nah, jadi bagaimana di dalam diri kita itu harus tumbuh tumbuh yang namanya rasa kebangsaan, rasa nasionalisme serta rasa kepancasilaan di dalam diri kita. Ya seperti itu. Dan untuk orang-orang di generasi kita banyak yang belum tahu sejarah Indonesia. Dan itu pun wajib diketahui. Mungkin ada beberapa sekolah yang tidak di pelajaran sejarah mungkin tidak menonjolkan sejarah-sejarah yang belum ada sebelumnya. Dan itu pun banyak sekali oleh kameramen pasti ada orang memegang kamera yang mendokumentasi untuk perkibaran bendera di awal tahun itu pasti ada. Dan itu pun tidak
tidak dipelajari di sekolah kita. Ada beberapa ya, mungkin sekolah saya ada, mungkin. Dan generasi kita pun juga harus tahu bahwa kita itu punya banyak bahasa, suku, budaya, dan ras. Kita harus bisa mikir, wah ternyata kita punya banyak bahasa, budaya, dan ras gitu. Nah, jadi karena kita memiliki banyaknya budaya dan juga ras, bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai kelebihan kita, baik itu dalam membangun maupun dalam menegakkan yang namanya rasa persatuan dan kesatuan, baik itu secara individualisme maupun secara kemasyarakatan di situ. Dan juga mungkin generasi kita belum tahu perjuangan tokoh-tokoh perjuangan di Indonesia dulu yang melawan para penjajah. Iya. Mereka mempunyai nilai-nilai yang sangat-sangat tinggi untuk dipelajari. Perjuangan mereka untuk memimpin negara kita harus tahu itu, dan sangat wajib untuk dipelajari. Nah, kalau menurut Mas Kevin tersendiri ya, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari yang namanya para tokoh-tokoh bangsa itu tadi? Oke. Yang pertama, kita harus bisa lapang dada. Karena apa? Kita harus bisa adil, bisa menerima masukan dari semua orang. Dan yang kedua, kita harus bisa tanggung jawab. Kalau kalian punya kesalahan, kalian harus bisa tanggung jawab. Kalau kalian punya tugas, kerjakan tugas itu. Kalau enggak, berarti kalian tidak punya tanggung jawab. Maupun juga amanah itu ya. Ya. Yang ketiga, kalian harus bisa percaya diri. Percaya diri dalam rangka apa? Ya apapun, kalian harus bisa percaya diri. Kalian harus coba bisa. Jangan sampai kalian tidak percaya diri dan menjatuhkan diri kalian sendiri. Yang keempat, yang ini paling penting ya, kalian harus berani. Dalam artian apa? Kalian harus berani untuk menghadapi segala rintangan apapun yang meskipun itu dari manusia ya, kita harus bisa melawan, kita harus bisa melewati itu semua, kita harus berani. Gitu. Apalagi kan buat para generasi muda Indonesia yang nanti kedepannya akan memimpin negara Indonesia dengan banyaknya jutaan penduduk di Indonesia itu sendiri, yang dimana mereka kan juga harus belajar tentang sejarah Indonesia itu bagaimana dengan kekayaan Indonesia, baik itu dalam hal ekonomi, politik, sampai ke masalah kesehatan. Dan mereka semua juga harus bisa memahami itu semua. Jadi jangan sampai mereka itu asal dalam memimpin terus mereka tidak mengetahui ilmu-ilmu seperti itu ya. Iya. Mungkin cukup ya dari kita, ini sudah cukup lama. Oke ya. Dan kalau kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.